Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang desain atau strategi pembelajaran dari agenda 2 nilai-nilai dasar atau core value PNS berakhlak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ebet Hamri. Saya Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda 2 nilai-nilai dasar PNS berakhlak secara singkat, mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif kepada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, juga dalam tugas dan fungsi jabatan ASN sebagai pelaksana kebijakan serta pemersatu dan berkat bangsa. Sedangkan tujuan pembelajaran dari agenda 2 berakhlak ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan, menginternalisasikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Adapun indikator hasil pembelajaran dari agenda 2 berakhlak ini adalah peserta setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep atau pengertian berakhlak, mampu memahami panduan perilaku berakhlak, serta memberikan contoh perilaku dan menganalisis hasil atau menilai contoh penerapan nilai-nilai berorientasi pelayanan di lingkungan kerjanya, mampu menerapkan nilai-nilai akuntabel secara tepat, mampu menerapkan nilai-nilai kompeten secara tepat, mampu menerapkan nilai-nilai harmonis di lingkungan pekerjaannya secara tepat, mampu menerapkan nilai-nilai loyal dalam lingkungan pekerjaannya secara tepat, mampu menerapkan nilai-nilai adaptif di dalam lingkungan pekerjaannya, dan mampu menerapkan nilai-nilai kolaboratif di lingkungan pekerjaannya. Ini semua sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun dasar hukum kurikulum pelaksanaan Latsar CPNS adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Yang ketiga, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Yang keempat, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Yang kelima, Keputusan Kepala LAN Nomor 93 garing K.1 garing PDP.07 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Yang keenam, Keputusan Kepala LAN Nomor 94 garing K.1 garing PDP.07 garing 2021 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Dan yang terakhir adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Di dalam pelaksanaan Latsar, kurikulum yang dipakai adalah menggunakan kurikulum berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022. Dan di dalam pelaksanaan latihan dasar CPNS ada 3 jenis latihan dasar CPNS, yaitu yang pertama adalah pelatihan klasikal. Pelatihan ini adalah pelatihan dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan langsung di depan kelas. Yang kedua adalah model blended learning. Model yang ketiga adalah model distance learning. Model ini dilaksanakan jika dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tertentu. Sekarang saya akan memaparkan strategi pembelajaran latihan dasar CPNS agenda 2 nilai-nilai dasar PNS dengan atau melalui model blended learning. Dalam pembelajaran model blended learning itu dapat dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama
adalah tahap MOOC atau belajar mandiri. Dalam tahap ini, pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh peserta atau biasa disebut dengan asinkronus. Waktunya adalah 34 JP. Pada tahap 2, distance learning, agenda 2 berakhlak itu dilakukan pada hari keempat, di mana pada hari keempat ini dilakukan secara sinkronus atau sinkronus pertama. Proses indikator hasil pembelajaran yang dilakukan dalam sinkronus pertama ini adalah di mana fasilitator menyampaikan salam dan sapaan kepada para peserta. Setelah itu, fasilitator memperkenalkan diri kepada peserta dan kemudian dilanjutkan dengan perkenalan antara fasilitator dengan peserta didik. Media atau alat bantu yang dipergunakan adalah LCD, laptop, bahan tayang, papan tulis, dan sound system. Diperkirakan atau estimasi waktu dalam sinkronus pertama pendahuluan ini adalah 20 menit. Selanjutnya masuk ke dalam tahap penyajian dalam sinkronus pertama pada hari keempat. Dalam penyajian ini, tanya jawab yang dilakukan oleh fasilitator terhadap peserta untuk menanyakan kepada peserta pengalaman mereka dalam MOOC atau mempertanyakan kepada mereka bagaimana proses pembelajaran mandiri mereka. Agenda 2 berakhlak. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, tanya jawab, dan bisa dilakukan dengan pemutaran video. Selanjutnya, dalam penyajian sinkronus pertama juga oleh fasilitator disampaikan atau dijelaskan tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh peserta selanjutnya. Diperkirakan waktu yang dibutuhkan adalah 70 menit. Pada hari keempat ini, setelah sinkronus dilakukan, juga dilakukan asinkronus yang pertama dengan 6 JP. Dalam asinkronus yang pertama ini, kegiatan dilakukan di mana fasilitator memberikan penugasan kepada individu. Penugasan ini peserta disuruh membuat learning journal. Kegiatan yang dilaksanakan, peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian baik pada saat sinkronus maupun asinkronus. Selanjutnya, peserta membuat tugas ringkasan pengalaman yang selanjutnya tugas ringkasan ini diupload sesuai dengan kesepakatan antara fasilitator dan peserta. Tugas kedua dalam asinkronus yang pertama ini adalah self activity, di mana peserta membuat ringkasan modul. Kegiatan dilaksanakan dalam self activity ini adalah peserta membuat ringkasan modul. Setelah itu peserta ringkasan modul tersebut diupload sebagaimana kesepakatan antara fasilitator dan peserta. Selanjutnya, pada hari yang kelima merupakan pelaksanaan asinkronus yang kedua dengan 10 JP. Dalam kegiatan asinkronus yang kedua ini, fasilitator memberikan beberapa tugas. Yang pertama adalah penugasan kepada individu. Dalam penugasan individu ini, peserta disuruh untuk praktek berakhlak dalam organisasinya. Tugas yang harus dilaksanakan di lapangan adalah peserta melihat praktek berakhlak dalam unit organisasinya, kemudian peserta mendeskripsikan berakhlak dalam bentuk tulisan. Kemudian setelah mendeskripsikan, peserta mengetik. Selanjutnya, hasil ketikan tersebut diupload dalam bentuk PDF dan dikumpulkan. Kemudian, penugasan kedua dalam asinkronus kedua ini adalah penugasan kelompok. Kelompok melakukan benchmarking ke organisasi yang dipilihnya. Kegiatan dilaksanakan adalah kelompok melihat praktek berakhlak yang dilakukan dalam suatu organisasi yang sudah dipilih.
Kemudian peserta atau kelompok mendeskripsikan berakhlak dalam bentuk tulisan yang kemudian diketik, kemudian diupload dalam bentuk PDF, serta dikumpulkan berdasarkan kesepakatan antara fasilitator dan peserta. Selanjutnya, pada hari ke-6 merupakan asinkronus ketiga. Dalam asinkronus ketiga ini 12 JP. Kegiatan dilaksanakan dalam asinkronus ketiga ini, fasilitator memberikan penugasan individu, di mana peserta membuat learning journal. Kegiatan dilaksanakan adalah peserta menceritakan pengalaman belajar asinkronus, baik proses belajar mandiri maupun proses belajar kelompok. Kemudian dari hasil pengalaman tersebut dituangkan dalam suatu tulisan deskripsi, kemudian hasil deskriptif tersebut sebagai tugas kemudian diupload. Sedangkan penugasan kedua dalam asinkronus ketiga adalah peserta membuat video berakhlak. Dalam pembuatan video ini dapat didasarkan pada modul atau berdasarkan agenda. Kegiatan dilaksanakan oleh peserta adalah membuat video sesuai dengan arahan dari fasilitator. Kemudian tugas video itu diupload berdasarkan hasil kesepakatan antara fasilitator dan peserta. Selanjutnya pada hari yang ke-7, sebelum masuk dalam kegiatan klasikal, pada hari ke-7 ini dilaksanakan asinkronus atau saya sebut sebagai asinkronus keempat. Dalam kegiatan asinkronus keempat ini, kegiatan yang harus dilaksanakan adalah penugasan individu. Fasilitator memberikan penugasan individu di mana peserta membuat rancangan habituasi. Kegiatan dilaksanakan dalam membuat rancangan habituasi adalah peserta membuat rencana habituasi berakhlak di unit organisasinya minimal 3 penerapan berakhlak. Kemudian setelah itu dibuat rancangan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Setelah kegiatan rancangan tersebut, tugas itu dapat diupload sesuai dengan kesepakatan antara fasilitator dan peserta. Tugas kedua dalam asinkronus keempat hari ke-7 dengan 6 JP adalah penugasan kelompok. Dalam kegiatan penugasan kelompok ini, peserta mencari role model, di mana dalam kegiatan ini peserta mencari tokoh role model yang telah menerapkan berakhlak untuk unit analisisnya. Model ini kemudian ditulis dan diketik. Hasil tulisan ini juga bisa dalam bentuk video berdasarkan kesepakatan antara fasilitator dan peserta. Selanjutnya, hari ke-7 setelah asinkronus dilakukan tahap ketiga klasikal. Dalam tahap ketiga klasikal ini dilaksanakan sinkronus kedua. Proses kegiatan dilaksanakan adalah fasilitator memberikan salam dan sapaan kepada peserta latsar. Setelah itu, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memaparkan atau menyampaikan tugas kelompok maupun individu yang telah mereka laksanakan selama ini. Yang ketiga, setelah selesai pemaparan oleh kelompok maupun individu, kemudian oleh fasilitator diadakan pembulatan atau lesson learn dan feedback dari peserta. Metode yang dilaksanakan adalah ceramah dan tanya jawab. Pada hari ke-7 tahap 3 klasikal ini dengan sinkronus kedua, ini dilaksanakan dengan 3 JP. Alat bantu yang digunakan adalah LCD, laptop, bahan tayang, papan tulis, dan sound system. Waktu yang dipergunakan 3 JP, di mana sapaan atau greeting alokasi waktu 30 menit, kemudian pemaparan kelompok maupun individu 75 menit, selanjutnya pembulatan atau lesson learn dan feedback itu alokasi waktu 30 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, desain atau strategi pembelajaran model blended learning yang telah saya sampaikan tadi dalam kegiatan sinkronus dilaksanakan selama 5 JP
sedangkan dalam kegiatan asinkronus dilaksanakan sebanyak 34 CP. Demikianlah desain atau strategi pembelajaran melalui model blended learning. Agenda 2 berakhlak Latsar CPNS yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan salam sehat.